Halo, bertemu lagi di Esha Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas ikan-ikan yang dilarang di perairan Indonesia. Ayo ikuti videonya, jangan di-skip. Tidak semua jenis ikan bisa dipelihara, apalagi dibudidayakan dan diedarkan di Indonesia. Ada beberapa jenis ikan yang dilarang untuk dipelihara oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dikutip dari laman kkp.go.id, larangan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Bentuk larangan disebutkan, yaitu 1. Setiap orang dilarang memasukkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 2. Setiap orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, di wilayah pengelolaan perikan negara Republik Indonesia. 3. Setiap orang dilarang mengeluarkan, mengadakan, dan mengedarkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dari dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Berikut ini jenis ikan yang dilarang dipelihara di Indonesia. African Tigerfish. African Tigerfish adalah salah satu dari sekian banyak ikan predator eksotik yang bertebaran di pasar Indonesia. Si ikan macan dari air tawar ini termasuk ikan predator kelas atas karena selain garang, harganya juga lumayan merogoh kocek. Ikan ini juga punya nama lain yaitu Hydrochinus vittatus, Vittatus tigerfish, Tierfish, dan Engwesh. African Tigerfish termasuk piscivorous yang artinya pemakan ikan. Ikan ini cukup banyak digemari karena bentuk tubuhnya yang garang dan cara makannya yang membuat mata kita bisa terhibur. Di habitat aslinya, African Tigerfish dapat tumbuh mencapai panjang 105 cm. Tapi lain halnya jika kita memelihara di tank, panjangnya hanya kisaran 75 cm saja. African Tigerfish memiliki penyebaran yang sangat luas. Ikan ini menyebar luas di Afrika dan sekitarnya, khususnya mulai dari Mesir sampai Afrika Selatan. Makanan dari African Tigerfish cukup bervariasi mulai dari ikan kecil, insekta, serangga, moluska, siput, krustasea, udang-udangan, bahkan sampai dengan burung. Di perairan Afrika yang indah, sebagian burung migran terbang di atas dekat permukaan. Dan tak disangka African Tigerfish yang tiba-tiba menyambar dengan melompat dari dalam air, kemudian dengan mudah menangkap salah satu burung yang terbang tersebut. Habitat dari African Tigerfish adalah sungai dan danau yang sangat luas di daerah Afrika, terutama di Tanganyika. Hewan ini senang dengan arus yang deras dan lumayan keruh, hampir sama seperti saudara dekatnya, Goliath Tigerfish. Wolffish. Jika kamu berpikir ikan air tawar itu tidak ada yang mematikan, coba tengok ikan yang satu ini. Ikan ini dijuluki sebagai ikan serigala, alias wolffish. Dengan tubuhnya yang garang dan mengerikan, tak heran disukai banyak pecinta ikan predator. Ikan wolffish bisa dibilang merupakan ikan yang didesain untuk berburu dan membunuh mangsa. Lihat saja mulai dari rahangnya dan giginya yang predator banget. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, bahkan tubuhnya pun dibuat mirip seperti pasir yaitu kombinasi coklat, hitam, abu-abu, dan putih. Warna tersebut berguna baginya untuk menyamar dan menyergap mangsa secara tiba-tiba. Soal ukuran tubuh, ikan ini dapat mencapai panjang hingga 120 cm dengan berat 40 kg. Untuk penyebaran wilayah, wolffish dapat kita temukan di sebagian besar Amerika Selatan Utara, Brasil, Kolombia, Venezuela, Guyana, Prancis, Suriname dan Pulau Trinidad.
Seperti kebanyakan ikan predator air tawar yang lain, Malabar Wolffish merupakan pemakan ikan yang sangat buas. Kecekatan renangnya, kegesitannya, dan dominasinya membikin buruannya susah sekali untuk menghindarinya. Berbicara mengenai habitat, ikan serigala ini biasa ditemukan di daerah sungai yang memiliki arus berlawanan. Dengan kata lain, ikan yang satu ini suka sekali dengan arus kencang. Mengenai karakteristik, ikan wolffish cenderung lebih sering untuk diam di sebuah tempat, terutama di dasar perairan. Ia jarang sekali untuk bergerak aktif ke sana kemari. Ia lebih suka diam, baik itu ketika istirahat maupun berburu. Mengenai temperamen, ikan ini termasuk ikan yang kalem dan tidak terlalu agresif. Akan tetapi perlu kamu ingat, kalau ikan wolffish merupakan ikan predator yang garang dan ganas. Ia siap memangsa siapapun yang lebih kecil darinya, apalagi jika ia sedang lapar. Perkenalkan, nama saya Ari, sebagai owner Sultan Aquarium yang berlokasi di Cilengsi, Bogor. Untuk akuarium ini saya produksi sudah berjalan 6 tahun lah. Dan alhamdulillah semuanya puas dengan kerjaan kami. Baik finishingnya, baik kekuatannya, garansinya, dan harganya terjangkau untuk pemain-pemain arwana dan perikanan air tawar di Indonesia. Untuk pengiriman bisa dikirim seluruh wilayah Indonesia. Dan jaminan aman dan garansi. Saya berani menggaransi kaca sampai lokasi aman. Kalaupun pecah, saya bisa garansi ganti yang baru. Untuk kelengkapan, kita bisa sediakan full set. Rata-rata kita sediakan full set dari filterisasi, lampu UV, heater, wave maker, lampu view, itu bisa kita sediakan. Finishingnya semuanya rapi, bisa menjadi produk bersaing di pasaran Indonesia. Parambasis ranga. Ikan yang unik dan sangat mencolok karena kulit dan ototnya berbentuk kristal atau transparan, membuat hewan ini tampak seperti kaca. Karakteristik inilah yang memberinya nama umum. Ini adalah ikan milik genus Parambasis dan keluarga Ambacidae atau Ordo Perciformes. Kelompok ikan ini tersebar luas di bagian selatan benua Asia, meliputi hampir seluruh wilayah India, Pakistan, Nepal, Burma, dan Thailand. Ikan kaca yang paling populer adalah ikan kaca India Parambasis ranga. Sekitar 25 spesies glassfish dalam genus Parambasis telah dideskripsikan. Genus ini dicirikan dengan menghadirkan ikan berbentuk belah ketupat, dengan sirip khas Ordo Perciformes. Dalam hal ini, sirip punggung memiliki dasar yang lebar dan, seperti pada sirip dubur, terdapat sinar yang telah dimodifikasi untuk membentuk duri. Ukuran ikan kaca bervariasi antara 4 hingga lebih dari 20 cm. Panjang ikan ini tidak melebihi 4 cm dan jantan memiliki garis biru yang sangat mencolok di tepi sirip ekor dan duburnya. Ini adalah ciri dimorfisme seksual, karena betina tidak memiliki garis-garis ini. Fitur ikan kaca yang paling menonjol adalah kulitnya. Ini tembus di sebagian besar spesies, mengungkapkan struktur internal hewan-hewan ini. Pada spesies seperti ikan kaca raksasa, kulitnya berpigmen dan menunjukkan warna keperakan, dengan garis coklat atau hitam di daerah lateral perut. Mulut berada di ujung anterior tubuh dan matanya besar dibandingkan dengan kepala. Arapaima. Ikan arapaima adalah salah satu jenis ikan tawar terbesar dalam dunia hewan dan biasanya hidup di sungai Amazon. Ikan ini adalah salah satu spesies ikan air tawar terbesar di dunia dan dapat tumbuh hingga panjang 4,5 meter dan berat hingga 2 kuintal, meski jarang. Yang lebih umum, rata-rata panjang ikan ini adalah sekitar 1,8 meter dan 90 kg. Arapaima memiliki kepala berwarna hijau tembaga dengan ujung meruncing. Mulutnya menengadah, tubuhnya ramping berwarna hitam dengan pusat putih dan tentu saja bersisik. Sirip punggungnya membentang di sepanjang punggung ke arah ekor besarnya yang berwarna merah. Nama Brasil mereka, Pirarucu, berasal dari bahasa Tupi dan diterjemahkan secara kasar sebagai ikan merah. Sebagai ikan yang butuh menghirup udara secara langsung,
Arapaima hanya bisa bertahan di bawah air selama 10 hingga 20 menit. Ikan ini cenderung tinggal di dekat permukaan air sebelum muncul untuk bernapas, menggunakan sebuah kantung renang yang termodifikasi yang membuka ke mulut ikan dan bertindak sebagai paru-paru. Tegukan yang berisik dan khas itu membuat suara ikan ini seperti batuk dan bisa terdengar dari jauh. Terkait pola makannya, ikan raksasa Amerika Selatan ini menggunakan strategi makan gulper. Dengan membuka mulutnya yang besar, ikan ini menciptakan ruang hampa yang menarik zat-zat makanan di dekatnya. Arapaima bertahan hidup terutama dengan memakan ikan, tetapi mereka juga dikenal memakan buah-buahan, biji-bijian, dan serangga. Sebagai predator yang ganas, ikan ini juga dapat menggunakan semburan kecepatan pendek untuk melompat keluar dari air untuk memangsa burung, kadal, dan bahkan primata kecil dari pohon yang tergantung rendah. Aligator gar. Ikan aligator atau aligator gar merupakan ikan berbahaya karena memiliki sifat invasif. Ikan ganas ini dapat tumbuh dengan cepat dan mengancam satwa endemik lainnya. Ikan dengan nama ilmiah Atractosteus spatula ini memiliki kemampuan adaptasi dengan berbagai salinitas dari danau air tawar, payau, rawa-rawa, muara, dan teluk. Ikan aligator memiliki kantung renang yang terhubung ke usus oleh saluran unik, sehingga memungkinkan untuk menelan udara dari permukaan dan hidup di air dengan kadar oksigen yang rendah. Mengutip National Geographic, ikan dengan habitat asal Sungai Amazon Amerika Serikat ini bisa memiliki panjang hingga 3 meter dan berat mencapai 158 kg. Ikan bergigi tajam dan kepala lebar menyerupai buaya ini merupakan spesies air tawar terbesar yang hidup di wilayah Amerika Utara. Ikan yang bisa hidup hingga usia 50 tahun ini biasanya memangsa ikan lainnya, kura-kura kecil, kepiting biru, burung, unggas air, hingga mamalia kecil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia, salam Asia Vlog.